kita akan melanjutkan pembahasan soal dan juga nanti beberapa sedikit materi yang ada pada subbab materi kita, yaitu 3.1 dan 3.2. Nah, 3.1 itu menceritakan nilai maksimum dan nilai minimum. Kemudian 3.2 nanti kita mau melihat kemonotonan ya. Kemonotonan ini ya dimana dia naik dan turun, kemudian nanti dimana dia cekung atas ataupun nanti cekung ke bawah. Nah, yang pertama kita mau lihat soalnya untuk nilai maksimum dan minimum dulu ya. Di sini kita sudah lihat definisi juga ada di bukunya tentang teorema nilai maksimum dan nilai minimum. Katanya apa? Jika f continue pada interval tertutup a, b, ingat ya, interval tertutup ya, interval tertutup berarti dia ada kurung siku a, b, maka katanya apa? Maka si f itu akan memiliki nilai maksimum dan minimum. Nah, ada beberapa sumber juga yang mengatakan nilai maksimum dan minimum itu terdapat pada ujung si interval ya. Mungkin maksimumnya pada A atau minimumnya pada A, boleh juga maksimumnya pada B atau juga minimumnya pada B ya. Jadi maksimum dan minimum itu terdapat pada nilai ujung di interval. Nah, contoh pertama kita lihat, yaitu dikasih tahu fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat tambah 36x. Nah, kita mau mencari nilai maksimum dan minimum pada interval berapa ini? 1 sampai dengan 5. Nah, kita mau mencari nilai-nilai, ada apa saja nilainya ya pada interval 1 sampai dengan 5 ini. Nah, kemudian kita turunkan terlebih dahulu. Kenapa kita turunkan terlebih dahulu? Karena kita mau mencari titik stasionernya yang lain gitu ya, yang membuat dia 0. Maka hasil turunannya 6x kuadrat 6 dikali x kuadrat dikurang 30x ditambah 36. Kalau ini kita faktorkan, yang menjadi ini ya, 6 dikali x kurang 3 dikali x kurang 2 sama dengan 0. Maka x sama dengan 3 dan x sama dengan 2. Nah, kita sudah punya titiknya. Titik yang pertama x sama dengan 3, kemudian x sama dengan 2, kemudian x sama dengan 1, dan x sama dengan 5. Nah, sini kita mau lihat ketika x sama dengan 1, nah di mana kita substitusi ya, kita substitusi terhadap fungsi awalnya. Kenapa kita substitusi kepada fungsi awalnya ya? Karena kalau kita substitusi kepada f aksen x, maka ini akan memberikan nilainya 0. Contoh ya, kita x sama dengan 1, 6 dikali 1 dikurang 3, 1 dikurang 3 berapa? Ya, akan membuat nilainya sama dengan 0 ya, itu. Nah, kemudian coba x sama dengan 1 ke sini, maka hasilnya sama dengan 23. Nanti kamu bisa cari. Kemudian x sama dengan 2, hasilnya sama dengan 28. X sama dengan 3, hasilnya sama dengan 27. Kemudian x sama dengan 5, hasilnya 55. Nah, dari tabel ini mana yang merupakan nilai maksimum ya? Yang merupakan nilai maksimum adalah ini, maksimum global atau yang paling besar ya. Maka ini merupakan maksimum yang globalnya. Nah, sedangkan nilai minimumnya adalah ketika x sama dengan 1 minimum ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketika x sama dengan 1 ya, dia mempunyai nilai minimumnya 23. Sedangkan ketika x sama dengan 5, dia punya nilai maksimum 55. Nah, di sini kita lihat bahwa maksimum dan minimum terdapat pada di interval 1 dan 5. Nah, seandainya kita ganti menjadi 1,5, sedangkan 5-nya tidak ikut. Manakah yang merupakan nilai maksimumnya? 5-nya tidak ikut. Ya, berarti 55 ini bukan menjadi nilai maksimum lagi. Ya. Bisa ya. Jadi dia tidak punya nilai maksimum karena tidak terdapat pada intervalnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ganti lagi ya, kita ganti menjadi 1,5. Manakah yang menjadi nilai maksimum? Tidak ada maksimumnya. Nah, sekarang minimumnya. Apakah 23 termasuk? Tidak, karena 1 itu tidak termasuk pada interval 1,5. Maka tidak punya nilai minimum lagi gitu. Nah, coba kita lihat contoh yang kedua. Ya, ketika y sama dengan 6x pangkat 4/3 dikurang 3x pangkat 1/3, kita mau lihat pada interval 1,5
1,1 ya, 1,1. Nah, kita mau mencari nilai ataupun titik stasionernya yang lain ya. Ketika kita diferensiasikan atau turunkan, maka akan menghasilkan X pangkat min 2/3 dikali dengan 8X dikurang 1 sama dengan 0, pembuat nolnya ya. Maka X yang pertama sama dengan 0, X yang kedua sama dengan 1/8. Nah, kita punya titiknya sudah. Yang pertama adalah 0, 1/8, min 1 dengan 1 ya, maka 0 dan 1/8 ini terdapat pada interval min 1 sampai dengan 1. Nah, ketika X sama dengan min 1, maka si fx nya sama dengan 9. Kemudian ketika X nya sama dengan 0, 0, ketika X nya sama dengan min 1/8 sama dengan min 9/8, kemudian ketika X nya sama dengan 1, fx nya sama dengan 3. Nah, dari sini bisa kita lihat ya di mana nilai maksimumnya. Ya, nilai maksimum terdapat pada 9, yaitu ketika si X sama dengan min 1. Sedangkan nilai minimum, maksimum global ini ya, maksimum global. Sorry, kita hapus dulu. Maksimum globalnya, dan ini juga minimum globalnya. Begitu. Nah, coba kalau misalnya kita ganti intervalnya menjadi 1,1 min 1. Nah, apakah dia masih tetap punya nilai maksimum? Coba kita lihat. Maksimum di 9, di X min 1, oke, dia masih tetap punya nilai maksimum. Ya, tidak pengaruh. Ya, tidak pengaruh. Oh, sorry, bukan ya. Maksimum. Ya, min 1 ya. Min 1-nya tidak ikut ya, berarti ya min 1-nya tidak ikut, berarti dia nggak punya nilai maksimum. Ya, ini tidak punya nilai maksimum lagi. Ya, apakah dia tetap masih punya nilai minimum? Iya, min 1/8. Nggak akan pengaruh. Nah, kalau misalnya kita ganti menjadi 1,1, apakah dia punya nilai min 1 ya? Min 1,1, apakah dia masih tetap punya nilai minimum? Iya, karena min 1/8 termasuk pada interval ini ya. Tidak masalah. Bisa ya? Ini tidak ikut lagi ya. Bisa. Nah, kemudian kita lihat contoh lain lagi. Kita mau lihat contoh ketika si fx-nya sama dengan 1/x² dikurang x pada 0,1. Nah, perhatikan di sini. Kalau misalnya kita ganti intervalnya 0,1, 0 dan 1 termasuk pada fungsi si fx. Apakah ini memenuhi? Tidak ya. Kenapa? Karena ingat daerah asal dari fungsi si 1/x² kurang x itu tidak boleh sama dengan 0 ya, ataupun bisa kita buatkan ketika si x² kurang x ini tidak boleh sama dengan 0 ya, tidak boleh sama dengan 0. Kalau kita faktorkan x kurang 1 ya sama dengan 0, x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Ternyata ini merupakan interval dari si fungsi. Ya, maka kita ganti intervalnya berubah, karena ketika kita buat 0 dan 1 memenuhi, maka ini tidak bisa ya, tidak terdefinisi. Maka kita ganti menjadi 0,1 ya, 0,1. Nah, kemudian kita mau lihat dulu, katanya tadi kan f itu harus continue artinya dia punya limit ya. Nah, di sini kita mau cek dulu keberadaannya, bagaimana bentuknya ya. 1/x² kurang x, limit didekati dari 0 yang positif, maka hasilnya negatif tak hingga. Kemudian didekati dari 1 negatif, maka hasilnya positif tak hingga. Kalau kita gambarkan asimptotnya, ya asimptot dari 0 sampai dengan 1, maka ini grafiknya akan terus ke bawah. Ya, akan terus ke bawah. Begitu. Nah, dari sini kita lihat bahwa dari grafik saja kita pastikan bahwa tidak memiliki nilai minimum. Kenapa? Karena grafiknya dari sini kita lihat akan terus ke bawah, tapi kita nggak tahu ya di mana titik nilai minimumnya, nilai minimum globalnya ya. Sedangkan nilai maksimumnya dia punya. Kenapa? Karena dia pasti akan ada satu keadaan yang menuju ke atas ya, menuju ke atas, bisa ya, menuju ke atas. Nah, sedangkan ini dia turun, ini turun ya. Nah, coba kita lihat dulu di mana nilai maksimumnya.
ya, nilai maksimumnya. Maka yang pertama sekali kita turunkan dulu fungsinya x kuadrat kurang x pangkat min 1. Nanti hasil turunannya adalah min 2x tambah 1 per x kuadrat dikurang x kuadrat. Nah, di sini kita dapat nilai x-nya sama dengan setengah. Ya, ketika nilai x-nya sama dengan setengah, maka kita mau lihat nilai maksimumnya ada berapa di y, ya, ada berapa di y. Maka ketika x sama dengan setengah, kita punya nilai maksimumnya 4. Maka titiknya itu berada pada setengah, min 4 x, y-nya, ya, min 4. Bisa ya. Berarti kalau misalnya tadi kita lihat di gambarnya itu kira-kira di sini setengah, kemudian x-nya setengah, atau mungkin di sini x-nya setengah, kemudian tingginya tingginya itu ada 1/4, kira-kira ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian kita mau lanjutkan ke monotonan dengan menggunakan tes uji turunan pertama. Ya, yang langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah menurunkan fungsi tersebut pada turunan pertamanya, atau mencari turunan pertama atau hasil turunan pertama. Kemudian mencari titik stasioner dengan apa? Dengan membuatkan turunan pertamanya itu sama dengan 0. Kemudian memeriksa setiap interval yang ada pada turunan pertamanya, titik stasioner itu gitu ya. Nah, contoh fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x, ya, x pangkat 3 dikurang 3x. Nah, kita punya tadi langkahnya apa? Kita punya langkahnya tadi yaitu mencari turunan pertama. Ya, mencari turunan pertama 3x kuadrat kurang 3, maka hasil turunannya x kurang 3, x kuadrat kurang 3. Nah, ini kita faktorkan menjadi x kurang 1 dikali dengan x tambah 1, ya, di mana x-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 1, dan x-nya sama dengan min 1, ya. Kemudian yang kedua apa? Sudah dapat ya f aksennya sama dengan 0, titiknya itu tadi x sama dengan 1 dan min 1. Kemudian memeriksa setiap intervalnya. Nah, memeriksa setiap intervalnya. Nah, ini kita buat pada f aksen ya, pada f aksen. Maka agar tidak bingung, kita tuliskan dulu f aksen, kemudian kita buat garis bilangan, kita tuliskan x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1. Nah, kemudian kita cek daerah sebelum titik stasioner, diantara, dan juga sesudah. Ya, kita ambil sembarang titik. Min 1 sebelumnya itu min 2. Ya, min 2, kemudian kita substitusi terhadap nilai, ya, ini f aksen min 2 ke turunan pertamanya mana? Turunan pertamanya adalah 3x kuadrat kurang 3, maka menghasilkan nilai yang positif. Coba 3 dikali x kuadrat min 2 kuadrat 4 dikali 3 dikurang 3, ya, positif. Kemudian ini negatif, kamu nanti cek ini negatif, atau kita cek lah 3 kali 0 dikurang 3 negatif, ya. Kemudian f aksen yang kedua, f aksen berikutnya tuh kita ambil titiknya x sama dengan 2, ya, x sama dengan, ya, f aksen sama 2, maka intervalnya bernilai positif. Nah, di sini kita mau lihat bahwa, ya, kita mau lihat naik pada, ya, di manakah fungsi tersebut naik, ya, naik. Nah, dari positif ke negatif, ya, dari positif ke negatif, ya, dia akan naik. Kalau misalnya kita gambarkan seperti ini, naik, ya, bukan dari positif negatif, tapi dari tak hingga sampai dengan positif, dia akan naik. Sedangkan dari min 1 ke 1 dia akan turun. Sedangkan ini, ya, dari 1 sampai dengan tak hingga dia akan naik. Nah, maka di sini bisa kita buat intervalnya, fungsi ini akan naik pada negatif tak hingga sampai dengan 1. Kemudian akan naik juga pada 1 sampai dengan positif tak hingga. Nah, akan turun pada berapa? Dari min 1 sampai dengan 1. Nah, sekarang kok kita mau mencari nilai maksimum lokal, ya, maksimum lokalnya. Nah, coba perhatikan, ini kita kecilin dulu, ya. Kita perhatikan nilainya, di manakah dia yang membuat nilai maksimum, ya. Nilai maksimum positif ke negatif, dari positif ke negatif, ya.
Ya, positif ke negatif. Ini kan bisa seperti ini kan. Gini dia. Dari positif ke negatif. Maka dia ada titik ya. Positif ke negatif. Ya, ada penurunan. Kemudian dari negatif ke positif. Ini kan seperti ini ya. Negatif ke positif. Ya, maka di titik mana dia yang membuat maksimum, maka ada di titik -1. Kita tandai sini -1, maka ini -1. Nah, y-nya berapa? Ingat koordinat titik itu di x, y ya, maka kita mencari nilai y-nya. Nilai y-nya pada fungsi awal f-1. Nah, di sini sudah kita buatkan f-1, bukan f aksen ya, f-1 ya, maka nilainya sama dengan 3. Kemudian yang minimum, nah yang minimum tadi dari negatif ke positif, maka ini dia ya, turun dan naik, naik dan turun, turun dan naik, itu pada x sama dengan 1. Nah, kita cari f1 pada fungsi awal. Fungsi awalnya yang mana ini? X pangkat 3 dikurang 3x. Kita substitusi 1, maka hasilnya sama dengan -1. Nah, dari sana kita dapat titiknya, yaitu titiknya nilai lokal maksimumnya itu pada titik -1,3 dan lokal minimumnya pada titik -1,-1 ya, 1,-1 bisa ya. Jadi yang pertama kita turunkan dulu, kemudian mengecek intervalnya, kemudian kita tahu fungsi tersebut naik pada interval berapa, turun pada interval berapa, kemudian kita cek nilai maksimum dan minimumnya begitu. Nah, coba kita lihat contoh yang kedua. Fungsinya fx sama dengan 3x pangkat 5/3 dikurang 15x pangkat 2/3. Kemudian kita turunkan ya, ini hasil turunannya. Kemudian ingat mencari titik stasionernya dengan f aksen sama dengan 0. Kemudian kita dapat titiknya berapa ya, x-nya sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 2. Nah, kemudian kita buatkan pada garis bilangan. Ingat, kita buatkan di sini f aksen x agar tidak salah ya. X sama dengan 0 tadi dan x sama dengan 2. Kemudian kita cek sebelum dan sesudah nilai dari si stasionernya. Nah, kita ambil di f aksen yang -1 ya. F aksen -1, F aksen -1 mana F aksennya? Ini ya, -1 pangkat 2 akar 3 dikali 5 dikurang 10. Nanti kamu bisa cek ini positif, negatif, positif ya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu di mana fungsi tersebut naik ya. Naik pada ini aja. Naik pada negatif tak hingga sampai dengan 0, kemudian turun pada 0 sampai dengan 2, kemudian naik lagi dari 2 sampai dengan tak hingga. Nah, sekarang kita mau lihat di mana dia maksimumnya. Maksimumnya perhatikan. Nah, dari positif ke negatif, maka begini kan, dari positif ke negatif ya. Kemudian dari negatif ke positif. Nah, maka lokal maksimumnya di x sama dengan 0 dan y-nya kalau kita substitusi ke persamaan awal sama dengan 0. Nah, untuk lokal minimumnya kamu cari ya. X-nya sudah dapat 2, kemudian nanti y-nya berapa. Gitu. Bisa. Nah, sekarang kita mau melihat kecekungan. Nah, kecekungan ini identik dengan tes turunan kedua. Ya, tes turunan kedua. Nah, kalau kamu ingat di materi sebelumnya, dia kalau misalnya f aksen yang kedua lebih besar dari 0 maka akan cekung atas, kemudian f aksen yang kedua lebih kecil dari 0 maka akan cekung ke bawah, kemudian kalau misalnya f aksen yang kedua yang sama dengan 0, nah ini yang merupakan titik balik ya, titik balik. Nah, ada beberapa langkah yang mau kita lakukan. Yang pertama itu menentukan turunan kedua, sama seperti turunan pertama tadi ya, di kemonotonan. Menentukan turunan keduanya, kemudian menentukan titik baliknya ya, f aksen yang kedua yang sama dengan 0, kemudian mengecek titik tersebut ya. Mengecek titik tersebut dari langkah kedua ya pada intervalnya. Nah, contoh
fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 12, kemudian turunan keduanya itu sama dengan 12x kuadrat kurang 24x sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, kita dapat nilai x-nya. Ya, kita dapat nilai x-nya sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 2. Kemudian membuatnya pada garis bilangan. X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Nah, lagi-lagi kita cek. Nah, kalau tadi itu pada F aksen pertama, sekarang kita pada F aksen yang kedua. Nah, kita ambil contohnya titiknya min 1. Min 1 keturunan kedua, hasilnya akan positif. Kemudian dari 0 sampai dengan 2, kita ambil titiknya sama dengan 1. Turunan kedua sama dengan nilainya negatif. Kemudian pada titik selanjutnya yaitu 3. Pada turunan keduanya ini, ya, maka hasilnya sama dengan positif, ya, positif. Nah, di sini kita juga mau menentukan di mana dia cekung atas dan mana dia cekung bawah. Nah, cekung atas terjadi pada, perhatikan dari sini, dari negatif tak hingga sampai dengan 0. Kemudian cekung bawah dari 0 sampai dengan 2. Cekung atas lagi dari 2 sampai dengan positif tak hingga. Nah, kamu juga bisa menandakan, ya, kalau misalnya dia positif, ya positif tadi artinya apa? Ketika F aksen yang keduanya besar 0, maka dia cekung atas. Ya, kalau dia lebih kecil, dia cekung ke bawah. Ya, ini juga cekung ke atas. Kayak gitu. Bisa ya? Nah, sekarang kita mau lihat contoh lagi. Ini fx sama dengan x kurang 1 pangkat sepertiga. Nah, turunan keduanya kalau kamu cari nanti akan menghasilkan fungsi yang ini. Ya, kemudian kita mau mencari titik baliknya f aksen yang keduanya itu sama dengan 0. Maka di sini kita dapat titiknya sama dengan 1, ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Membuatkan pada garis bilangan. X sama dengan 1. Kemudian kita cek. Kita ambil sembarang nilai sebelum X sama dengan 1 yaitu 0. Kemudian sesudah 1 sama dengan 2. Nah, kita cek pada turunan keduanya. Ketika 0 sama dengan 0. Ya. 0 pada turunan keduanya. Ya, nilainya positif, ya. Kemudian untuk X lebih besar dari 2. X-nya sama dengan 2, maka hasilnya negatif. Nah, ini ingat kalau turunan keduanya lebih besar dari 0 atau bernilai positif, maka cekung ke atas. Ya, cekung ke atas, dan kalau dia lebih kecil dari 0, dia akan cekung ke bawah. Nah, ini juga bisa kita tuliskan cekung ke atas pada interval berapa? Dari negatif tak hingga sampai dengan 1. Ya, benar ya. Dari tak hingga, dari sini ya, dari tak hingga ini sampai dengan 1. Kemudian akan cekung ke bawah, ya, dari 1 sampai dengan positif tak hingga. Nah, kita mau lihat titik baliknya. Titik balik dari ini, ya, cekung ke atas, kemudian cekung ke bawah. Kalau misalnya kita gambarkan seperti ini, cekung ke atas, kita buat gambar yang berbeda dulu, tulisan yang berbeda, jenis warna maksudnya. Ini bisa ya. Kalau kita gambarin ini cekung ke atas, gini ya. Dimana titik baliknya itu sama dengan, nah ini dia, ya sebenarnya kira-kira seperti di sinilah ya, cekung ke atas, cekung ke bawah. Ya, titik baliknya di X sama dengan 1. Nah, Y-nya kita harus mau lihat dulu ketika X sama dengan 1, maka ini kita substitusi ke Fx. Ya, ke Fx, fungsi awalnya adalah X kurang 1. 1 kurang 1 pangkat 0, pangkat sepertiga sama dengan 0. Maka dia punya titik balik di 1,0. Nah, kalau yang tadi soal kita yang sebelumnya, titik baliknya ada pada, coba kita gambar, titik baliknya ada pada ini ya. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, titik baliknya. Kemudian ini juga. Ya, ada pada si X titik balik. Titik baliknya. Titik balik. Oh, ini sudah ada.
titik baliknya ada pada si X sama dengan 0, ini ya, X sama dengan 0, kemudian Y-nya sama dengan 12, kemudian satu lagi itu X sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan min 4. Nah, begitu ya, kamu bisa mengerjakan contoh yang lain juga lagi, kemudian nanti kita akan diskusi. Terima kasih.